Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada seorang teman yang pernah curhat dan berkeluh kesah kepada saya bahwa pimpinannya di kantor itu sangat cerewet, pelit, dan suka mengucapkan kata-kata kasar dengan pegawainya. Ia pun menambahkan, katanya, menanggapi bosnya ini, pegawainya ini mengatakan, bosku itu kan orang Kristen, dan katanya juga ikut pelayanan di gereja, tapi kok begitu ya, tidak punya kasih. Padahal setauku orang Kristen itu baik dan selalu mengasihi orang lain. Setelah mendengarkan teman saya mengatakan demikian, saya terdiam dan hanya mengangguk saja. Saya merasa malu sekali karena orang Kristen yang tidak memiliki kasih dapat dikatakan sebagai orang Kristen yang gagal dan tidak menjadi teladan dan terang bagi sesamanya. Saudara sekalian, berbicara soal kasih, pertanyaan yang mungkin segera muncul di pikiran kita adalah, mengapa saya harus mengasihi? Apakah itu pilihan atau suatu keharusan? Untuk menjawabnya, hari ini kita sama-sama akan belajar dari surat 1 Yohanes. Kita melihat bagaimana kasih itu nyata dan telah diberikan. Nah, saudara, Yohanes dalam perikop ini memberikan kita perintah untuk bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menjalani kasih itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Yohanes pertama-tama memberikan perintah kepada pembacanya. Marilah kita sedang mengasihi satu dengan yang lain. Yohanes memulai perintahnya ini kepada mereka dengan sapaan saudaraku yang terkasih. Nah, sapaan ini ingin memberitahu bahwa perintah untuk mengasihi itu penting. Jadi ungkapan saudaraku yang terkasih dalam paragraf ini memberikan satu penekanan pada status mereka sebagai komunitas yang saling mengasihi, sehingga menjadi dasar yang kuat dari perintahnya bagi para pembacanya sendiri untuk saling mengasihi, saudara. Jadi kalau kita dipanggil dan dianggap saudara oleh orang-orang di luar keluarga kita, itu adalah sebuah tanda bahwa iya, mereka mengasihi kita. Lalu mengapa perintah ini menjadi penting bagi orang Kristen? Dan bagaimana cara Yohanes menjelaskan signifikansinya kepada pembaca? Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa ada 4 alasan mengapa penting bagi orang-orang Kristen untuk mengasihi. Alasan pertama, saudara, karena kasih itu sendiri keluar dari Allah. Artinya adalah Yohanes ingin menjelaskan bahwa asal muasal dari kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu berasal dari Allah sendiri. Jadi
ketika kita mengasihi satu sama lain, ada sebuah dimensi ilahi. Itulah mengapa alasan berikutnya, itu alasan kedua, mengatakan bahwa ketika kita mengasihi, tandanya kita telah dilahirkan oleh Allah. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengasihi adalah mereka yang dianugerahkan kelahiran kembali secara spiritual oleh Allah dan menjadi anak Allah yang sejati. Saudara, alasan berikutnya, alasan ketiga adalah ketika kita mengasihi, kita yang mengasihi ini berada dalam pengenalan akan Allah. Bukan hanya sesekali saja, saudara, tetapi terus-menerus diulang. Kemudian alasan keempat yang tertulis dalam ayat 8 itu adalah siapa yang tidak sedang mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Saudara, pernyataan Allah adalah kasih menjelaskan bahwa kasih adalah karakter Allah, sehingga semua tindakannya itu didasarkan oleh kasih. Nah, jadi saudara, ketika kita mengasihi teman kita mengasihi sahabat kita mengasihi adik-adik kita mengasihi sesama, saudara, kita sedang berada di dalam pengenalan akan Allah itu. Meskipun ketika kita mengasihi, kita menghadapi tantangan seperti ditolak, dianggap cari perhatian, atau kita dibilang, sok peduli. Jangan pernah berhenti mengasihi, saudara. Tetap kasihi dia. Jangan membenci dia yang menolakmu itu. Karena dengan mengasihi tanpa henti, sesungguhnya kita mengenal siapa Allah kita. Nah, saudara, yang kedua, Yohanes mengajak kita untuk mengenal Allah dalam tindakan mengasihi sesama. Dan ini dapat diartikan sebagai satu kasih manusia kepada Allah. Jadi saudara, di sini kita melihat kasih Allah. Allah itu di sendiri adalah agen dari kasih tersebut. Nah, kasih yang diberikan di sini adalah kasih yang Allah latih kepada manusia, bukan manusia kepada Allah. Allah yang menjadi inisiator utama dari kasih. Nah, jadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kasih tersebut dinyatakan oleh Allah kepada manusia? Saudara, pada bagian ini Yohanes menjelaskan bagaimana kasih dari Allah tersebut dinyatakan. Para ahli berpendapat bahwa kasih itu merujuk kepada peristiwa inkarnasi Kristus yang akhirnya memberikan kepada umat kehidupan kekal. Kata saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi ada sebuah tindakan kasih yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bagaimana kita tahu, saudara? Ia mengungkapkan kasih-Nya secara nyata kepada umat-Nya melalui Yesus Kristus. Kristus sesungguhnya adalah wujud kasih Allah yang besar bagi setiap kita. Dia yang bertahta dalam kemuliaan, turun ke dalam dunia yang penuh dengan kecemaran dosa ini untuk menyelamatkan kita. Mungkin kita bertanya, saudara, mengapa Allah mau melakukan ini? Alasannya adalah karena kasih-Nya kepada kita semua. Saudara, setiap kita merasa gagal dalam mengasihi sesama. Mungkin kita pernah mengalami dan berada di posisi demikian. Saudara, lihatlah salib. Disitulah puncak kasih Allah yang sejati itu. Kasih dari Allah yang tidak pernah gagal dan yang menguatkan kita untuk mengasihi sesama kita. Saudara, setelah kita melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, Yohanes akhirnya mengharuskan orang-orang Kristen untuk mengasihi. Saudara, respons kita terhadap karya kematian Kristus yang telah kisah yang telah saya bahas di bagian sebelumnya, itu adalah dilakukan dengan kasih kepada sesama. Karena melalui karya kematian Kristus membuat kita memiliki suatu pengalaman akan kasih Allah itu sendiri.
Saudara, tindakan kasih Allah kepada sesama berarti memberi kepada dia apa yang ia butuhkan. Jangan sampai kita memberi kepada dia apa yang ia tidak ia butuhkan, saudara. Misalnya, ketika saya duduk di tepi pantai atau pinggir jembatan untuk melihat pantai, kemudian ada wanita cantik, saudara, yang lari dari ujung. Ada wanita cantik yang lari dari ujung, kemudian dia bilang tiba-tiba, "Ferdi, aku mengasihimu." Nah, kemudian saudara, untuk membuktikan kasihnya itu, dia lompat ke dalam laut tuh, saudara. Dia lompat ke pantai itu. Nah, dia mengasihi, menunjukkan kasihnya itu dengan memberikan nyawanya untuk saya. Dan dianggap itu sebagai tindakan mengasihi. Apakah itu menguntungkan bagi saya? Justru tidak, saudara. Justru nanti saya yang akan diinterogasi. Saya yang akan ditangkap polisi, karena waktu itu ya wanita itu ada bersama dengan saya, saudara. Jadi kesimpulannya adalah, ketika kita ingin memberi sesuatu sebagai tindakan mengasihi, berikanlah apa yang ia butuhkan. Jangan ketika teman kita lagi demam, lagi batuk, lagi pilek misalnya, kita jenguk dan mengatakan, kita bawa sesuatu. "Hai, ini oleh-oleh dariku ya untukmu." Saudara, apakah kira-kira yang sakit ini akan merasa pulih atau merasa baikan? Justru tidak, saudara, tetapi malah sakit, malah tambah sakit, saudara. Jadi, marilah kita memberi apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kembali di ayat yang ke-12. Di situ dinyatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah secara setiap waktu. Mungkin kita bingung apa maksudnya. Di sini Yohanes ingin mengangkat konsep Allah dalam perjanjian lama. Dulu konsep Yudaisme, saudara, di mana Tuhan itu dipandang sebagai Allah yang tidak berwujud, sulit untuk dipahami, dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Saudara, pernyataan ini sebenarnya sedang mengangkat konsep Allah dalam perjanjian lama. Karena saudara, kalau kita melihat diri Yohanes itu sendiri, diri penulis 1 Yohanes ini sendiri, dan ini adalah orang Yahudi, saudara. Jadi pesan-pesannya dalam surat ini pun ditujukan kepada pembaca Yahudi pada masa itu. Bagaimana dengan orang Kristen zaman ini, saudara? Sesungguhnya konsep yang diangkat ini pun sebenarnya mengkontraskan kepada kita dengan satu pernyataan, Allah tetap tinggal di dalam kita. Jika orang-orang Kristen sedang mengasihi satu sama lain, saudara, Yohanes menjelaskan bahwa meskipun Allah tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi ia dapat dilihat secara rohani melalui kehadirannya di dalam sesama kita. Ia dapat dilihat secara rohani melalui kasih terhadap sesama. Saudara, sesungguhnya perwujudan dari kasih Allah itu nyata atas orang-orang Kristen yang melakukan kasih itu kepada sesama, yang saling mengasihi. Saudara, saya pernah di satu masa sulit, di mana saya sulit sekali untuk mengasihi. Jadi saudara, ada suatu cerita waktu itu saya masih kelas 7 SMP. Nah, pada waktu itu ketika sudah pulang sekolah, saya melihat kelas itu kotor sekali, saudara. Teman-teman saya udah pada pulang, jadi tinggal sisa saya sendiri dan beberapa teman lah di sekolah itu. Nah, saudara melihat kondisi kelas yang kotor dan tidak rapi, maksud saya, niat hati saya itu baik, saudara. Saya mau membersihkan kelas supaya besok ketika teman-teman mulai belajar, jadi mereka tuh nggak perlu repot lagi gitu untuk bersihkan kelas, untuk beberes-beres lagi.
Saudara, sayangnya saya tidak menerima respons yang baik, saudara. Mereka bilang malah bilang saya mau cari perhatian sama guru-guru. Saudara, di situ saya nangis sejadi-jadinya karena ditolak dan dikatain seperti itu. Sakit juga rasanya, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan mampukan saya untuk tetap mengasihi teman saya ini. Saudara, mengasihi adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi sesama. Meskipun ditolak, jangan pernah berhenti mengasihi. Sebab dengan terus-menerus mengasihi, kita berada dalam sebuah pengenalan akan Allah yang adalah kasih itu. Kiranya firman Tuhan hari ini, saudara, boleh menolong kita dalam mengasihi sesama kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita dalam melakukannya. Amin.